Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Ya, ini saya record masih pagi ya, mungkin akan ada suara-suara alam kayak gitu. Jadi, di sini kita akan membahas KNN atau Kanier Snake Bore. Nah, dia itu merupakan salah satu metode klasifikasi berdasarkan ketetanggaan. Jadi, KNN itu ya bisa digunakan untuk imputasi juga. Jadi, ketika kalian ada missing value, kalian juga bisa menggunakan KNN. Namun, di video kali ini kita akan menggunakan KNN untuk metode klasifikasi kayak gitu. Jadi Kanier Snake Bore itu atau KNN tadi merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi suatu data dengan data yang lain. Jadi namanya juga near snake bore, jadi ketetanggaan paling dekat kayak gitu ya. Nah, jadi K itu menyatakan banyaknya tetangga terdekat. Misalkan kita bisa menentukan K-nya itu 1, 2, 3, atau berapapun. Karena K itu ditentukan oleh peneliti. Kemudian, jika dalam kata tetangga ada dua kelas yang berbeda, maka akan diambil kelas dengan jumlah yang mayoritas atau paling banyak. Misalkan ada biner, klasifikasi biner 0 dan 1. Nah, kemudian kita ambil K-nya itu 3, Kanier Snake Bore-nya itu 3. Nah, 2 itu ngevote dia itu masuk ke kelas 0. Nah, sedangkan yang satu orang tadi, yang satunya itu, dia ngevote bahwa dia itu masuk ke kelas yang satunya kayak gitu. Nah, berarti kan yang menang kelas ke 0 karena dipilih oleh dua anggota gitu. Jadi voting lah. Nah, teknik pada KNN termasuk pada kelompok klasifikasi non-parametrik, di mana tidak memperhatikan distribusi dari data. Nah, ini cukup menguntungkan ya, karena metode parametrik itu cukup susah untuk dilakukan pemenuhan asumsi. Nah, makanya banyak peneliti yang lebih suka, terutama saya sangat suka untuk menggunakan metode-metode non-parametrik. Jadi, karakteristik KNN sendiri itu merupakan algoritma yang menggunakan seluruh data latihnya untuk proses klasifikasi. Jadi, kita nggak bisa ambil sampelnya atau berapa kayak gitu ya, tapi kita harus complete kayak itu. Kita harus melakukan prediksinya itu dari semua data yang ada, jadi akan memerlukan waktu yang sangat lama. Ini merupakan salah satu kelemahannya sih. Kemudian algoritma KNN tidak membedakan setiap fitur dengan suatu bobot. Jadi di KNN sendiri itu tidak ada pembobotan. Ya, ini bukan kelebihan atau kekurangan ya. Jadi ini hanya penjelasan saja kalau yang ini. Nah, hal yang rumit, ini yang rumit itu adalah menentukan K yang sesuai. Jadi kita perlu itu sih, mencoba-coba kayak gitu. Misalkan K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, nanti hasil akurasi kita itu berapa itu. Nah, karena KNN pada prinsipnya memilih tetangga terdekat, maka kita harus menentukan jarak tentu saja kan. Nah, biasanya kita menggunakan jarak Euclidean kayak gitu, jarak Euclid. Nah, rumusnya itu ya ini misalkan x min x lalu dikuadratkan ditambahkan x kedua dikurangi y kedua gitu ya. Jadi akar dari penjumlahan tadi itu dinamakan jarak Euclid. Sebenarnya kita sudah membahas di Kamins kalau nggak salah kayak gitu tentang jarak Euclid. Atau mungkin kita akan membuat sebuah seri khusus mengenai beberapa jarak kayak itu ya. Karena jarak sendiri nggak hanya jarak Euclid, ada juga jarak Manhattan misalnya kayak itu. Jadi intinya kita dalam menentukan KNN kita harus mengukur jarak misalkan titik A gitu ya. Nah, di sekitarnya itu ada B, C, D, sampai Z. Nah, kita harus menentukan A ke B berapa, A ke C ke berapa, sampai A ke Z itu berapa. Nanti dipilih yang terdekat kayak gitu. Misalkan 3 yang terdekat atau berapa gitu. Nah, contohnya ini, contoh KNN. Jadi, misalkan ini ada titik di sini. Kita belum tahu dia kelas berapa. Nah, kita ambil K-nya itu 3. Jadi kan yang paling dekat itu misalkan ini gitu ya. Ini kan terlalu jauh yang lain. Nah, sehingga yang terdekat itu ada satu, kelasnya 1, ini kelasnya ke 0, kelasnya ke 0. Karena 3 dari yang terdekat itu memilih kelas ke 0, duanya itu milik kelas ke 0, dan hanya satu yang milik kelas 1, maka dia akan masuk ke kelas yang ke 0 kayak gitu. Nah, jadi ini jika K-nya 1, maka yang paling dekat kan ini. Jadi dia akan masuk ke 1. Nah, jika K-nya itu yang 3, maka dia akan masuk ke kelas 0 karena dari 3 ini 2 masuk ke 0 kayak itu. Nah, cara ngitungnya gimana ya? Misalkan ini ada data latih X1 dan X2 ini sampai ini ya, dari 11 sampai 47 ini. Nah, kemudian kita hitung jaraknya pada data testing. Nah, misalkan data testing kita X1-nya 3, X2-nya 4. Jadi ya tinggal di jarak Euclid aja kan, dihitung jaraknya. Misalkan 3 kurangi 1 dikuadratkan, ditambah 4 kurangi 1 dikuadratkan, lalu hasil penjumlahan tersebut diakar, lah menjadi jaraknya ini, kayak itu.
Itu jarak yang pertama. Lalu yang kedua, langsung saja 3 kurangi 2 dikuadratkan, ditambah 4 kurangi 1 dikuadratkan, lalu hasil penjumlahan tersebut diakar, lah sehingga didapatkan hasil jarak ini kayak gitu. Nah, setelah dihitung jarak dari titik ini ke dalam semua data training kita, nah kemudian kita akan mencari yang terdekat, berarti kan nilai paling minimum. Nah, ini 1, kemudian jarak yang terdekat kedua itu ya 1,41 ini, kemudian jarak yang terdekat selanjutnya ada di 2. Yang lainnya kan 3,6, 3,16, 3 dan sebagainya. Jadi yang paling dekat itu ya ini 1, terus 1,41 dan jaraknya 2 itu ada 3. Misal kita pengen K-nya 3, tapi kalau kita pengen K-nya 1 ya berarti yang paling dekat mana? Paling dekat kan yang ini ya, yang jaraknya 1. Nah, kayak gitu. Jadi misal K-nya 1, maka dia akan menyamakan kelasnya pada data pengamatan ini. Jadi data pengamatan ini kan nilainya Y-nya 1 ya, maka dia hasil klasifikasinya akan menjadi 1. Kayak gini. Tapi misalkan K-nya 3, nah paling dekat kan ini yang saya merahkan ya. Kemudian kelasnya berapa? Ini ada kelasnya itu 1, ini kemudian kelasnya 0, ini kelasnya ke 0. Nah, karena ada dua kelas yang 0, nah dan satunya itu cuma 1 ya, maka berarti dia masuk ke kelas ke 0. Karena ini kan 0, 0, 1, jadi ini ya 0. Kalau ini 1 doang, ya berarti 1, kayak gitu. Itu konsep KNN. Mungkin kita langsung ke Python, kayak gitu. Oke, kita udah di Jupyter Notebook. Nah, kita akan melakukan scripting. Kita akan membuat sintaks klasifikasi menggunakan KNN. Nah, jadi pertama kita perlu import library. Ya, misalkan kita menggunakan Pandas ya. Karena Pandas sendiri berguna kita untuk import data atau pengolahan data frame misalkan seperti itu. Nah, jadi kita akan import dulu. Semoga arahnya nggak lama gitu karena lokal saya cukup penuh dan laptop saya kentang ya. Mungkin ada yang mau donasi kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pemanggilan data. Nah, ini direktori saya, tapi direktori kalian tentu berbeda, jadi disesuaikan saja. Nah, separatornya sendiri biasanya kan CSV itu koma, tapi di saya sendiri datanya menggunakan titik koma, jadi saya tulis separatornya, kalau defaultnya sepertinya koma. Setelah kita import data, kita bisa lihat kayak 5 data pertamanya untuk kayak sampel, apakah sudah benar pemanggilan data kita. Kalau sudah benar, nah berarti kita kan bisa lihat ukurannya. Kita menggunakan dataset.shape. Nah, kenapa kita lihat ukurannya? Karena kita akan memecah data kita menjadi data train dan test kayak gitu. Nah, biasanya kita memecah data train dan test menggunakan proporsi 70% 30% atau 80% 20% atau juga kita bisa menggunakan k-fold atau yang lainnya. Nah, tapi di sini kita hanya akan mengubah data yang asli menjadi data train dan test seperti yang ada di PPT. Jadi kita punya 18 baris. Nah, dari 18 baris itu 17-nya itu menjadi data train dan baris yang terakhir menjadi data test agar sama aja dengan PPT yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi untuk melakukan pemecahannya, data train kan tadi data 1 sampai 17 ya. Baris 1 sampai 17. Jadi karena Python sendiri itu dimulai dari indeks 0 ya, maka dari 0 sampai 17 kayak gitu. Nah, kemudian kenapa ini 17? Kenapa nggak 16? Kan jadinya seperti ada 18 data kan. Nah, karena di Python sendiri itu untuk akhiran atau finish itu dia itu seperti kurung, bukan kurung siku ya, tapi kurung yang biasa. Jadi ini sebenarnya 0 sampai 16, tapi karena di Python itu kita harus melebihkan 1 ya, berarti 0 sampai 17 kayak gitu. Nah, ini main 1 itu karena data X kan ada ini ya, ada 2 X1 dan X2. Nah, sedangkan baris yang terakhir ya kolom yang terakhir itu Y. Jadi kita akan membuang atau exclude kolom terakhir. Jadi kolom terakhir itu kan -1, paling kanan lah intinya. Jadi kita akan buang yang paling kanan. Nah, kemudian untuk data trainnya yang Y kayak gitu. Ya sama 0 sampai 17 karena barisnya sama tentu saja. Nah, kemudian untuk labelnya tentu kan paling kanan. Jadi kita sudah tahu bahwa ada 3 kolom. Kolom pertama itu X1, kolom kedua itu X2, dan kolom ketiga itu Y. Nah, karena Python dari 0 mulainya, maka ininya 0, 1, 2 kan. Jadi paling terakhir itu 2 kayak gitu. Nah, kemudian data tes kita sendiri akan menggunakan data yang terakhir saja. Jadi data ke 18. Nah, seperti yang saya bilang karena Python dari 0, maka
18 kurangi 1 itu berarti 17. Nah, ini kenapa 17 sampai 18? Nah, karena saya sudah jelaskan juga ya. Jadi di Python itu bukan kurung siku tapi kurung biasa. Jadi 18 ini itu dikurangi 1. Artinya ya sebenarnya 17 sampai 17 seperti itu. Memang agak cukup sulit menjelaskannya, tapi intinya seperti itulah. Jadi ini cuma data satu baris saja. Nah, ini juga satu baris saja. Nah, seperti yang tadi, untuk kolomnya, ini membuang kolom yang terakhir. Jadi X1, X2 itu nggak ikutkan Y-nya kan. Nah, ini kolom yang terakhir kayak gitu. Oke, kita run aja. Kita lihat datanya. Misalkan kita print X-ray-nya 0 sampai 5. Jadi kita nggak usah print semuanya karena untuk sampel aja. Nah, udah benar ya kayak gini. Nah, ini Y-nya ada 0101. Kayak gitu, karena ini biner kayak gitu. Nah, untuk data tesnya ini harusnya satu baris saja. Udah bener ya, satu baris saja. X1-nya 3, X2-nya 4. Nah, labelnya itu 0. Nah, tentu saja kita dalam klasifikasi pengen menghasilkan sebuah hasil yang akurat ya. Jadi, kita sendiri itu perlu memilih K yang optimal kayak gitu. Nah, misalkan kita menggunakan K-nya itu sama dengan 1, maka akan tepat gak sih hasilnya Y-nya itu akan diprediksi 0 kayak gitu. Nah, KNN dalam Python sendiri itu menggunakan library ini ya, dari scikit-learn neighbors. Nah, dia diimport kneighbor classifier. Nah, ini penamaan aja terserah kalian. Jadi, saya simpan hasil dari kneighbor classifier-nya ke dalam sebuah nama variabel classifier. Nah, jumlah neighbor-nya itu berapa? Jumlah tetangga terdekat. Nah, kita tentukan karena ini contohnya 1, ya udah 1. Kemudian classifier.fit. Nah, ini kayak untuk proses trainingnya. Nah, data trainnya apa, Y-trainnya apa. Nah, ini cukup memakan waktu sedikit sih. Jadi kita tunggu saja. Nanti untuk prediksinya seperti machine learning yang lain di Python, tinggal nama model kita terus di dot predict kayak gitu. Jadi nama model saya kan classifier. Jadi classifier.predict. Nah, yang diprediksi apa? Ya X-testnya kayak gitu. Hasilnya itu kan satu prediksinya. Ini sesuai dengan PPT kita tadi kan. Kalau K-nya sama dengan 1, maka hasil prediksinya akan dia masuk ke kelas 1. Padahal aslinya label kita harusnya kelasnya 0. Jadi untuk K sama dengan 1 itu nggak optimal atau nggak benar. Nggak baik lah. Nah, jadi kita coba nih untuk K-nya 3 gitu ya. Ini kok N sih. Nah, jadi untuk K-nya 3, jumlah tetangga 3 apakah sudah tepat hasilnya 0? Kalau di PPT kan kita hitung manual udah bener ya, kalau K-nya 3 nanti akan menghasilkan Y-nya itu 0 kayak itu Y prediksi. Nah, seperti tadi kita import library-nya, tapi karena kita sudah import di atas harusnya ini tidak usah juga. Nah, kemudian ini neighbor-nya yang beda tadi, yang tadi 1, ini sekarang 3. Nah, yang di fit ya X-train dan Y-train tetap. Nah, yang diprediksi X-test tetap dan hasilnya adalah kelas 0 gitu. Sudah sesuai dengan perhitungan manual kita dan sudah sesuai dengan Y label yang kita inginkan kayak gitu. Nah, jadi untuk kasus ini untuk data saya K yang optimal itu berarti 3 gitu. Nah, begitu cara melakukan klasifikasi dengan KNN dalam Python. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.